Selamat datang di channel Bang Kumis Bercerita Horor. Di video pertama ini saya akan menceritakan kisah horor seorang tukang ojek online. Untuk nama dan tempat sudah disamarkan. Oh iya, berhubung channel ini baru. Kalau teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, sekarang langsung aja ke jalan ceritanya. Sebelum tidur, pastikan pintu dan jendela terkunci rapat, karena kisah yang akan kamu dengar malam ini bisa membuatmu merinding. Malam itu, hujan baru saja reda di sebuah kota kecil yang biasanya sudah terlelap saat jam menunjuk pukul 10 malam. Jalanan masih basah, memantulkan cahaya redup dari lampu jalan yang berkedip-kedip. Hawa dingin menusuk tulang, bercampur aroma tanah yang basah. Di pinggir jalan, seorang pengemudi ojek online duduk di sebuah warung kopi sederhana yang hampir tutup. Kopi hitam di depannya sudah dingin. Pandangannya kosong menatap layar ponsel yang sepi dari notifikasi pesanan. Tapi, kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap berharap ada satu order lagi sebelum pulang. Aplikasi yang terbuka di layar ponselnya tiba-tiba berbunyi, notifikasi order masuk. Dia langsung menegakkan tubuhnya. Titik penjemputannya tidak jauh, tapi tujuan yang tertera membuatnya ragu sejenak. Jalan Mawar, nama yang selalu dibisikkan dengan nada ngeri oleh warga sekitar. Banyak cerita menyeramkan tentang tempat itu. Namun, kebutuhan akan uang lebih kuat daripada rasa takut yang menyelinap. Dengan menghela napas panjang, dia menyelesaikan kopinya dan menyalakan motor. Mesin motor meraung pelan saat dia melaju menuju titik penjemputan. Sepanjang jalan, suasana begitu lengang. Lampu jalan tidak semuanya menyala, meninggalkan sebagian besar jalan dalam kegelapan yang mencekam. Pohon-pohon di pinggir jalan berdiri seperti bayangan hitam yang mengintai. Hanya suara mesin motor dan gesekan ban dengan aspal yang menemani perjalanan malam itu. Ketika sampai di lokasi jemput, suasana semakin ganjil. Warung yang menjadi titik temu sudah tutup. Lampu di depan warung berkedip-kedip, seolah akan mati kapan saja. Tidak ada siapapun di sana. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi penumpang, tapi panggilannya tidak dijawab. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang semakin menusuk. Tepat saat dia hendak membatalkan order, terdengar langkah kaki pelan dari arah bayangan pohon di pinggir jalan. Sosok perempuan muncul dari kegelapan. Dia mengenakan gaun putih panjang yang terlihat basah. Rambutnya hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya pelan namun pasti. Tanpa banyak bicara, perempuan itu langsung naik ke boncengan. Hawa dingin yang lebih menusuk tiba-tiba menyelimuti udara. Bulu kuduknya berdiri, tapi dia menepis perasaan tidak nyaman itu dan segera memacu motornya menuju Jalan Mawar. Sepanjang perjalanan, suasana semakin sunyi. Pohon-pohon di pinggir jalan berdiri seperti sosok gelap yang mengintai. Dia mencoba mengabaikan rasa gelisah yang mulai merayap. Tapi bau menyengat melati tiba-tiba memenuhi udara, membuatnya merasa pusing. Bau itu terlalu kuat, tidak wajar. Dia melirik ke spion. Perempuan di boncengan duduk diam, wajahnya tertunduk. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Rambutnya yang tadi tergerai kini seperti berkibar, meski tidak ada angin. Jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba fokus pada jalan di depannya. Tiba-tiba, motor yang dikendarainya tersendat dan mati di tengah jalan yang gelap. Suasana sekitar begitu hening hingga detak jantungnya sendiri terdengar jelas. Dia turun dari motor dan mencoba menyalakannya kembali. Namun, mesin motor tetap mati. Ketika dia menoleh ke belakang untuk memastikan kondisi penumpangnya, kursi boncengan kosong. Perempuan itu menghilang tanpa suara. Panik mulai merayapi tubuhnya. Dia memandang sekeliling, mencari sosok penumpangnya. Tapi yang ada hanya kegelapan dan bayangan pohon yang berdiri kaku. Suasana semakin mencekam. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Dia menoleh dengan napas tertahan. Di ujung jalan yang gelap, perempuan itu berdiri. Gaunnya berkibar perlahan meski tidak ada angin.
Rambutnya menutupi wajah, namun ada sesuatu yang membuat pemandangan itu begitu mengerikan. Dia ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku. Tubuhnya seolah terpaku di tempat. Perempuan itu perlahan mendekat, gerakannya tidak seperti manusia. Napasnya semakin berat. Dalam kepanikannya, dia mencoba sekali lagi menyalakan motor. Setelah beberapa kali mencoba, mesin motor akhirnya menyala. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memutar gas sekuat tenaga. Motor melaju kencang di jalan yang berliku. Tapi suara tawa perempuan itu masih terdengar, melengking dan menggema di udara malam yang pekat. Dia melirik spion, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Perempuan itu melayang di udara, mengejarnya dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya yang merah menyala terlihat jelas di kegelapan. Dia hampir kehilangan kendali, tapi berhasil mempertahankan laju motornya. Perjalanan yang terasa seperti mimpi buruk akhirnya membawa dia keluar dari jalan gelap tersebut. Cahaya lampu jalan yang terang mulai terlihat di kejauhan. Dia merasa sedikit lega, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Namun kelegaannya hanya sementara. Tepat saat dia melintasi jembatan kecil yang menjadi batas antara jalan mawar dan pemukiman warga, motor yang dikendarainya kembali tersendat. Dia terpaksa mengurangi kecepatan. Lampu motor mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di jalan yang semakin gelap. Dia menepikan motornya di sisi jembatan yang sepi. Suara gemericik air sungai di bawah jembatan menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia merasa seolah berada di dunia yang berbeda. Ketika dia mencoba memeriksa mesin motor, samar-samar terdengar suara tangisan dari arah sungai. Tangisan itu lirih namun memilukan, seperti suara seseorang yang terjebak dalam kesedihan mendalam. Rasa takut yang semula mulai mereda kini kembali menyeruak. Dia menoleh ke arah suara tersebut. Dalam remang-remang terlihat sosok perempuan berdiri di tepi sungai. Gaun putihnya menjuntai basah hingga menyentuh air. Rambut panjangnya terurai, menutupi wajahnya. Tidak ada jawaban. Perempuan itu tetap diam. Tangisannya berubah menjadi isakan pelan yang semakin menusuk telinga. Dia ingin berlari, tapi rasa penasaran membuatnya tetap terpaku di tempat. Dengan langkah perlahan, dia mendekati pagar jembatan. Tangannya yang gemetar berpegangan erat pada besi pagar yang dingin. Samar-samar dia melihat wajah perempuan itu. Wajah yang pucat dengan mata yang terlihat hampa. Perempuan itu tidak menjawab, tapi yang terjadi selanjutnya membuat dia hampir kehilangan keseimbangan. Perempuan itu tiba-tiba mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arahnya. Matanya yang hitam pekat terlihat tidak berjiwa. Mulutnya menyeringai dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dia mundur dengan napas tersengal-sengal. Dia tidak peduli lagi dengan motornya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, dia berlari meninggalkan tempat itu. Suara langkah kakinya menggema di sepanjang jembatan yang sepi. Namun, suara tawa perempuan itu masih terdengar, mengikuti setiap langkahnya. Tawa yang melengking dan menggema di udara malam yang pekat. Setibanya di depan sebuah warung kecil yang masih buka, dia berhenti dengan napas tersengal-sengal. Pemilik warung yang mengenalnya segera mendekat dengan wajah khawatir. Dia hanya bisa duduk terdiam, tubuhnya masih gemetar hebat. Pemilik warung menawarkan segelas air putih yang langsung diminumnya dengan tangan gemetar. Beberapa pelanggan lain yang tersisa menatapnya dengan penuh keheranan. Tidak satu pun dari mereka berbicara, seolah memahami bahwa dia baru saja menghadapi sesuatu yang tidak kasat mata. Dia hanya menggeleng, tidak mampu menjelaskan apa yang telah terjadi. Napasnya masih tersengal-sengal, dan setiap kali dia menutup mata, bayangan perempuan itu muncul dengan tatapan yang menghantuinya. Setelah beberapa saat, dia merasa cukup tenang untuk berbicara.
"Jangan pernah lewat jalan Mawar malam-malam," katanya dengan suara gemetar. Pemilik warung mengangguk, seolah memahami makna peringatan itu. Banyak yang bilang tempat itu angker. Ada cerita kalau dulu ada perempuan yang meninggal di sana. Katanya dia masih mencari sesuatu yang hilang. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Dia merasa beruntung masih bisa kembali dalam keadaan hidup, meski trauma malam itu tidak akan pernah hilang dari pikirannya. Malam itu, dia tidak berani pulang. Pemilik warung memberinya tempat untuk beristirahat, tapi tidur tidak pernah datang. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan perempuan itu muncul dengan senyum menyeramkan dan tatapan kosong. Sejak malam itu, dia tidak pernah lagi mengambil orderan di atas jam 10 malam. Jalan Mawar dan jembatan itu kini hanya menjadi bayangan kelam yang terus menghantuinya setiap kali dia melintasi jalanan sepi.